Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta istirahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, sama-sama kita hormati sahibul bait, akhina fillah, Bapak Febri beserta keluarga besarnya. Sama-sama kita hormati para asatidz, para guru, wabil khusus yang telah membimbing kita, menemani kita untuk membasahi bibir kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mukarram Ustadz Pascal. Semoga Allah jaga beliau, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua Lingkungan, Bapak RT Asep Saifuddin. Sama-sama kita hormati dari unsur tokoh masyarakat Bapak Haji Gunari, serta para hadirin hadirat yang berbahagia dan insya Allah selalu bahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh sahibul bait, saudara saya, abang saya, Bang Febri, di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati haul ibundanya Ibu Juriyah binti Zaini. Semoga Allah lapangkan kuburnya, diterima segala bentuk amal kebaikannya, diampuni segala kesalahan dan kekhilafannya, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang pada malam hari ini ditunjukkan oleh putra putri beliau dengan diadakannya haul, padahal udah 13 tahun yang lalu meninggalnya, tapi sampai sekarang, sampai gini hari masih diperingati. Ini salah satu bentuk kecintaan para anak mantunya kepada beliau, sehingga setiap tahun diadakan selamatan, kalau kata orang Betawi, selamatan sedekah yang semata-mata pahalanya dihadiahkan untuk almarhum Ibunda Juwariyah binti Zaini. Benar ya? Juwariyah, Ibu Juriyah. Salah-salah dikit, bukan mertua saya. Ya, jangan buka kartu. Semata-mata bentuk birrul walidain, seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal, yaitu mengadakan haul yang seperti ini. Saya mencatat kurang lebih, ini sudah umum sih sebenarnya, saya mencatat kurang lebih ada 6 poin daripada hikmah diadakannya haul atau peringatan atas meninggalnya orang tua kita. Yang pertama, al-hassu ala dzikri, yaitu mendorong kita
untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin aja orang-orang, ada yang mengatakan bahwa ngumpul-ngumpul tahlil, baca yasin, ini nggak diajarkan oleh Nabi, katanya begitu. Lah biarin aja. Judulnya kita zikir bukan, Pak, Bu, emang lagi pada makan ya? Lah kita kayak radio ini, yang lain pada makan. Kita dari tadi diajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajak untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu biha asyra. Orang yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan 10 kali. Dari tadi kita sholawatan sampai asik banget. Ini separuh suara saya udah habis nih, gara-gara asik banget ngikutin sholawatannya. Ini kalau deket saya undang mulu. Cuman di dalam kebiasaan, ini tradisi Betawi yang pokoknya mau acara sedih, kematian, kita baca maulid. Mau acara seneng, pengantenan, baca maulid. Kita pindahan rumah, baca maulid. Malam Jumat, baca maulid. Emang senengannya maulid nih orang Betawi. Ini Betawi ya? Betawi kan? Asli ya? Asli. BA, Betawi asli. Saya Betawi, Bu. Istrinya. Istri saya Betawi. Jadi natur saya diaspora nih sekarang. Orang Jawa jadi Betawi. Kebiasaan maulid yang seperti ini akhirnya menjadi budaya Betawi adalah bermaulid atau membaca sirah nabawiyah. Cuman mohon maaf tim hadroh, kalau saya boleh usul nih, mohon maaf nih, kalau diikutin ya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu. Kita orang Indonesia, kita tenggelam dengan qasidah-qasidah, dengan pembacaan sirah nabawiyah, semuanya menikmati. Kira-kira nih kalau ditanya, ada yang tahu artinya nggak? Kira-kira begitu. Ada yang tahu artinya nggak? Ya. Nah, gitu. Alangkah baiknya disisipkan qasidah-qasidahnya itu dengan qasidah-qasidah Melayu yang biasa disetel di masjid-masjid tuh kalau maghrib tuh. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Saya mendingan jangan nyanyi, rusak suaranya. Emang kagak bisa nyanyi saya. Cuman qasidah-qasidah yang seperti itu, ketika anak kecil ini mendengarkan lantunan syair-syair yang berbahasa Melayu, ketika ditanya, karena sudah sering dengar Abdullah nama ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah, udah otomatis. Ibunya siapa namanya? Aminah. Dan seterusnya. Bukan kok membaca begitu, enggak, lebih sempurna karena masyarakat kita ini berbahasa Indonesia, mereka fahamnya bahasa Indonesia. Maka lebih bijak apa yang kita baca ini masuk ke dalam hati dan akhirnya tanpa pakai ngafal jadi tahu. Nah, ini buat adik-adik ini, adik-adik yang hadroh ini kelas berapa? Masih sekolah ya? Masih sekolah. SMP. Ada yang mau duit 50.000 nggak? Mau. Tapi jawab pertanyaan saya. Ya, kuis. Biar nggak ngantuk. Ya. Coba, kan biasa baca hadroh atau biasa baca sholawatan, baca qasidahan. Coba sebutin 7 putra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50.000. Nggak boleh dicicil. Yang bisa angkat tangan. Angkat tangan berdiri. Ayo. Mayan gocap nih tambah. Coba. Gak apa-apa pakai nyanyi, gak apa-apa.
Terima kasih Abdullah Ibrahim. Saya ingat Bapak ya. Masya Allah. Sini nak. Sini. Lumayan gocap. Nih. Makasih. Makasih. Nah, dia hafal, dipakai lagu. Coba kalau sebutin nama biasa, nggak memorize, nggak ingat. Ingatnya gara-gara lagu, bener nggak tadi? Karena sering nyanyikan lagu-lagu syair, itulah dia jadi hafal. Nah, maka saya usul kepada tim hadroh atau yang baca maulid ini, alangkah lebih bijak mungkin 1-2 syair yang berbahasa Melayu sehingga para pendengar ini secara tidak langsung diajari, ketika dia mendengarkan diajarin, akhirnya menjadi hafal. Lah coba, kamu dulu ngafalin nggak syair itu? Karena sering dengar akhirnya hafal kan? Sama seperti kita menghafal Al-Fatihah. Kita dulu kecil ngafalin Al-Fatihah. Kalau nggak biasa kalau misalnya kadang namanya orang, apalagi zaman sekarang ya, Badung nggak sholat tuh, kan ada aja yang begitu. Ketika disuruh baca Al-Fatihah, dia dengerin lagi sekali, hafal lagi. Karena apa? Terbiasa dibaca. Mau kuis lagi nggak? Ntar dulu, ntar habis modalnya. Ntar dulu lah. Gak apa-apa, sambil dimakan. Apa yang ada di depan Bapak Ibu sekalian ini adalah sedekah yang pahalanya dihadiahkan untuk almarhumah Ibu Juriyah binti Zaini. Jadi mudah-mudahan apa yang dikeluarkan ini Sahibul Bait diterima Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh almarhumah. Ini para orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang berada di alam barzakh saat ini. Itu laksana berada di tengah-tengah lautan. Apa yang ditunggu? Orang lagi di tengah samudra, di tengah laut. Apa yang ditunggu? Bantuan, pertolongan. Nah, apa yang bisa membantu mereka? Doa yang dikirim untuk mereka, sedekah yang diniatkan untuk mereka. Ini yang menjadi penolong. Kita ketika bersedekah, misalnya sedekah mau berupa duit atau berupa barang, yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala kita, ya toh? Tapi ketika kita niatkan untuk orang tua kita mendapat pahala, orang tua kita juga dapat pahala. Berarti jadi 2. Nah, ada satu tips ini yang dijalankan oleh seorang kiai besar di daerah Jawa Tengah, namanya Kiai Abdullah Salam. Beliau ini sebelahan atau masih saudara dengan Kiai Sahal Mahfud. Pernah dengar ya? Kiai Sahal Mahfud pernah dengar ya? Ketua Umum NU pada zamannya. Kiai Abdullah Salam ini punya putra putri ada 5 kalau nggak 6. Semuanya nggak pakai ilah, nggak pakai ada yang biasanya kan begini ya, namanya anak ada kadang suka ada yang nggak jadi, katanya begitu. Tapi beliau ini punya anak 6, semuanya jadi. Yang laki-laki semuanya jadi kiai, yang perempuan jadi bunyai, yang pegang pondok juga. Semuanya nggak pakai enggak. Salah satunya adalah istri dari menjadi menantunya Kiai Haji Arwani Amin Kudus, pondok tahfidz terbesar di Kudus. Kebetulan bunyai saya gitu. Pernah ditanya, Kiai, tipsnya bagaimana kok punya putra putri pada jadi orang semua, kira-kira begitu. Dijawab,
kalau sedekah diniati untuk anak. Jadi kita ngeluarin sedekah. Misalnya air nih. Air. Saya mau sedekah air. Kalau kita niatin untuk kita sedekah, kita dapat pahala. Kalau kita niatin untuk orang tua, kita dapat pahala, orang tua dapat pahala. Tapi kalau kita niatin untuk anak, saya sedekah nih untuk pahalanya untuk anak saya. Biar apa? Biar dijaga, biar jadi ahli ilmu, biar menjadi anak yang soleh dan seterusnya dan seterusnya. Anaknya dapat pahala, bapaknya saya yang mengeluarkan dapat pahala, orang tua saya juga dapat pahala. Karena apa? Telah berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Kan ada sebuah hadis mengatakan, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salas sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Poin yang ketiga, atau anak soleh yang mendoakan untuk untuk orang tuanya. Poin yang kedua apa? Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan oleh orang tua, diajarkan kepada anaknya, baik itu ilmu adab, budi pekerti, bagaimana para orang tua, bapak-bapak sekalian ini mengajarkan kepada anak-anaknya kalau ngomong yang sopan, apalagi dengan orang yang lebih tua. Kalau ketemu orang tua, cium tangan dulu. Kalau lewat di depan orang yang lebih tua, tundukkan badan, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika dia mengamalkan perbuatan-perbuatan baik yang seperti itu juga ngalir buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, para pendidik anaknya. Maka saya selalu berpesan ketika saya diberikan waktu untuk menyampaikan pesan-pesan itu, saya selalu, terutama buat para orang tua muda atau ibu-ibu muda, ajarkan anak-anak kalian ini membaca Al-Fatihah. Jadi kalau bisa Fatihahnya itu belajar dari kita, bukan dari guru-guru TPQ-nya. Karena apa? Setiap hari berapa kali kita membaca Al-Fatihah? 17 kali, Pak, Bu. Ya kan? 2, 3, 4, 4, 4. 17 kali dia baca Al-Fatihah. Ketika ibu atau bapak ini mengajarkan Al-Fatihah, setiap dia baca, kita juga mendapat kiriman pahala. Kita mungkin nanti di akhirat bisa juga, lah ini apaan kok banyak banget ternyata. Ya hasil karena kita mendidik anak-anak kita. Nah kalau yang ngajarin guru TPQ lah yang kebagian dia, bukan kita. Nah pada kesempatan malam hari ini adalah ajang silaturahim. Saya nggak pernah, Bu, main ke kampung sini, baru kali ini gara-gara Bang Febri ini. Jadi kita jadi kenal gitu. Lah kita kaget lah, Masya Allah ada pondok gede banget di depan itu. Masuk gang, iya gangnya sih pas 2 mobil, rumahnya gede-gede, Masya Allah. Kita baru tahu gitu di sini. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi pertama al-hassu ala dzikri. Didorong, kita duduk, kalau kita sengaja zikir sendiri kayaknya males nih, model-model kayak saya nih suruh zikir sendiri nih males. Tapi kalau rame-rame asyik, la ilaha illallah, la ilaha, enak aja kita karena rame-rame. Baca Yasin, ada aja alasannya, malam Jumat lah sepi-sepi juga itu musola. Kagak, biasanya kan kegiatan di masyarakat kita ini malam Jumat kita pada baca Yasin di masjid, di musola. Yang diumumin aja, kadang kita juga ada aja alasan kita nggak datang gitu. Apalagi sendirian di rumah, bukannya buka Quran, nggak ada Quran sih sekarang. Akhirnya buka TikTok, buka Instagram. Baca Qurannya pakai HP. Iya, sebelum masuk aplikasi HP sebelahnya ada Instagram, kita bukanya Instagram. Nggak jadi juga kita beasin. Lah boro-boro baca tahlil, zikir dan seterusnya. Yasin nggak jadi, udah seterusnya udah. Tapi dengan berkah perkumpulan yang seperti ini, akhirnya
Kita terdorong, masa ya kita datang ke sini diem, yang lain baca Yasin, masa kita diem? Kita ke bawah juga. Jadi secara tidak langsung perkumpulan yang seperti ini mendorong kita untuk berzikir, membaca ayat Quran, untuk bersolawat dan seterusnya dan seterusnya. Pertama, kebiasaan-kebiasaan baik itu pertama pasti terpaksa dulu. Sama kayak Nizar, mana Nizar? Mana sih? Abu Nizar depan. Saya nggak tahu ya, ini contoh aja. Mungkin Nizar sholat. Iya ntar dulu Pak, sholat. Kita pakai kenceng dulu, dipaksa dulu. Apalagi bocah. Kita yang dewasa ini kadang dengar Allahu Akbar. Bukannya bangun nih malah rebahan. Ya, kita naruh badan. Ntar dulu lah gitu. Tar dulu. Dari mulai jam 12 duhur nih, tahu-tahu udah setengah 3 aja, cepet banget gitu. Belum sholat duhur. Jadi kita model-model kayak saya ini, ya enggak, insya Allah sini minas salihin insya Allah. Kayak saya ini, kalau apa itu namanya, model-modelannya tarsok. Kudu dipaksa. Ayo sholat. Nah, tapi kalau misalnya ada temennya nih, kadang kan kita orang jaim juga Pak. Ada temennya, ayo udah sholat. Lama-lama terbiasa. Pertama terpaksa, lama-lama terbiasa. Nah, masyarakat kita itu memang senengannya ini ngeriung. Kalau bahasa Jawanya cangkruan. Emang senengannya cangkruan. Cangkruannya tetap, tapi di dalamnya yang dirubah. Diganti zikiran, diganti baca Quran, diganti dengan pengajian, diganti dengan tanya jawab seputar keagamaan dan lain sebagainya. Ngeriungnya tetap, cangkruannya tetap, tapi esensi yang terjadi di dalam ini yang berubah. Nah, itu salah satu cara berdakwahnya Wali Songo. Bagaimana Islam ini bisa diterima di masyarakat Indonesia dengan tangan terbuka tanpa adanya peperangan. Ya begitu. Maka ini menjadi kearifan lokal dan menjadi warisan budaya. Dua. Yang ketiga, agar apa kita mengikuti atau memperingati haul adalah agar kita senantiasa bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan. Pada hari ini umat Islam di Jakarta sedang berduka. Benar nggak? Hari ini dengan meninggalnya Kiai Haji Sofwan Nidhomi, murid daripada Muallim Syafi'i Haddami. Tadi malam beliau ngisi di Masjid Raya Bintaro, yang dibahas kematian. Berapa banyak kita temuin orang yang sakit nih, udah kesakitan, udah mau goyang gerak kiri salah, gerak kanan salah, pipis kudu dibopong, cebok dicebokin, besoknya masih hidup Bu, cuman ya susah begitu. Tapi enggak sedikit juga malam, contohnya beliau semalam itu yang diomongin. Ada juga orang yang semalamnya ini masih seger buger, tapi nggak nyampe ketemu pagi, beliau meninggal jam 4 pagi. Malam-malam beliau mengatakan seperti itu, paginya nggak ada umur nggak ada yang tahu. Nah, pengajian haul yang seperti ini agar kita ingat bahwa al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu suka ngagetin, tahu-tahu mati. Nah, bahkan orang yang mati itu juga kadang nggak sadar, sepersekian waktu itu dia nggak sadar kalau sudah mati. Nah, agar apa? Agar kita ingat mati, kita jadi berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Karena mati nggak bisa janjian, ntar ya 2 hari lagi mati kayak di film-film. Pakai ada waktunya, wah tinggal 5 menit lagi mati gitu. Nggak kayak gitu. Nah, acara haul ini agar apa? Agar kita tahu, kita mawas diri bahwa kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan fi ilmil ghaib, nggak ada yang tahu. Terus bagaimana? Ya kita siapin dari sekarang. Kalau emang panjang umur berarti amalnya banyak. Kalau tiba-tiba besok dengar kabar saya nggak ada umur, ya mudah-mudahan ini jadi amal baik saya.
Amin, mati dong. Yang keempat, lanjut nggak? Ini betis udah mulai pegel ini. Yang keempat apa ya? Tar dulu yang keempat. Kita ngomong maulid dulu. Maulid itu kita memperbanyak membaca sholawat. Kita membaca sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau ada yang membaca sirah nabawiyah ini menggunakan bahasa Indonesia dan kita mendengarkan dengan seksama, nangis Pak. Kita pernah dengar nggak Nabi Muhammad ditimpukin batu? Pernah ya? Beliau berdakwah ke Taif, daerah dingin. Taif itu kurang lebih 1 jam lah dari Mekah. Sampai di sana disambut dengan lemparan batu hingga beliau berdarah. Tega. Sampai gunung, malaikat yang menjaga gunung itu sampai berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, jika engkau menginginkan aku membalikkan gunung ini kepada mereka, aku akan kerjakan seketika." Karena apa? Nggak tega, Rasulullah berdarah-darah. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Ya Allah, mereka ini orang-orang yang belum tahu, belum kenal apa yang saya bawa. Ya Allah, jadikanlah anak cucu mereka orang-orang yang memeluk agama Islam, orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Di doanya begitu. Dan akhirnya benar. Penduduk Taif itu orangnya lembut, ya beriman semua. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana karakternya Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan kecintaan dan kasih sayang. Jangan bilang kalau kita ini umatnya Nabi Muhammad tapi tidak memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain. Jangan bilang kita pengikutnya Nabi Muhammad tetapi tidak murah senyum. Jangan bilang, jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad tetapi tidak mudah memaafkan kepada orang lain. Jangan bilang umatnya Nabi Muhammad tapi tidak baik dengan tamu, tidak baik dengan tetangga, terutama tidak baik dengan keluarganya. Datang ke pengajian rajin, Masya Allah. Tapi kalau sama istri tidak menghargai istrinya. Istrinya diomelin, bahkan malah sampai ditabokin KDRT. Bukan umatnya Nabi Muhammad yang seperti itu. Khairukum li ahlikum, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik berlakunya atau kelakuannya, perilakunya kepada keluarga kalian. Mungkin dia ngaji kemana-mana, tapi sampai rumah kasar, ngomongnya nyelekit, tau nyelekit ya? Ngomongnya nyakitin. Lo orang perempuan main HP mulu, lah kagak tahu nih rumah yang beresin emang kalau bukan orang perempuan siapa? Bang Febri, nggak ngira pulang-pulang rumah udah rapi. Mah makan udah ada. Nizar gimana? Udah pulang sekolah tadi jemput. Urusan rumah orang laki yang megang, aduh, nggak semuanya, kebanyakan nggak bisa. Itu udah wilayahnya perempuan. Dapur urusannya perempuan. Laki mah tugasnya satu, siapin duitnya, udah. Iya kan? Kata ibu-ibu nih, bener nggak? Istrinya di situ ya. Pokoknya asal ada duitnya beres. Lah kadang itu kan banyak nih, terutama sekarang zaman sosial media, orang pada curhat di Twitter, di Instagram, di thread. Bener nggak kalau misalnya ada nih orang suami gitu, ini istri saya nih setiap hari saya kasih duit jatah mingguan 100.000, lah baru 3 hari habis,
emang boros banget itu orang perempuan katanya. Lah 100.000 buat seminggu. Coba dia nggak pernah ke pasar ya. Ini suaminya ini pasti nggak pernah ke pasar ini. Lah kagak tahu bahan pada naik semua. Pengennya makan macem-macem. Lah ayam paha doang aja udah berapa? Paha doang, paha yang kiri belum yang kanan. Tapi main nyalah-nyalahin. Nah, ini bukan umatnya Rasulullah, bukan seperti itu. Umatnya Rasulullah adalah yang berlaku baik atau yang berperilaku baik atau orang yang memperlakukan keluarganya, istrinya, anaknya dengan perlakuan yang sopan, yang menghormati, tidak merendahkan dan lain sebagainya. Kalau sama orang tua nggak usah diomong, sama orang tua wajib. Jadi hikmah maulid adalah untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari kecintaan kita, semakin kita cinta, pasti sedikit-sedikit yang diucapkan adalah apa yang diucapkan Rasulullah. Yang menjadi perilaku dia adalah apa yang menjadi perilakunya Rasulullah. Apa yang menjadi kesukaan, kecintaan Rasulullah pasti diikuti. Nah, pesannya Rasulullah, orang yang banyak membaca sholawat kepadaku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Kebanyakan kita masih terjebak di situ dengan memperbanyak sholawat. Enggak salah, tapi masih panjang stepnya. Berikutnya apa? Bagaimana kita bisa mencontoh perilaku mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari yang paling mudah, apa? Ibtisamu kali akhika sedekah. Kita senyum kepada saudara-saudara kita seagama ini. Kita senyum dengan senyuman yang tulus. Dengan senyuman yang tulus ini sudah bernilai sedekah. Nggak pakai bayar, Pak, Bu. Senyum itu nggak pakai bayar. Ibaratnya orang nggak punya duit sama sekali, dia masih bisa bersedekah dengan apa? Memberikan senyuman yang tulus kepada khalayak ramai. Ucapkan salam, assalamualaikum. Dengan ucapan yang tulus itu sudah bernilai sedekah. Jadi nggak ada cerita umatnya Nabi Muhammad ini tidak bersedekah. Apalagi sedekah yang seperti ini, sambil dimakan. Jangan lupa nanti dibungkus. Di sini dibungkus gitu nggak sih? Bungkus ya sama berarti. Di kampung saya begitu juga. Di Gandul gitu. Di Cidere. Dibungkus juga. Pulang bersih. Kalau di Jawa lain, Pak. Kalau di Jawa enggak pakai dibungkus. Gitu. Ya lain tempat lain adat. Di mana kita berpijak, langit dijunjung. Nah itu. Jadi harapannya dengan kita sering membaca maulid, kita selain membasahi bibir kita dengan berselawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga bisa meniru sedikit demi sedikit perilaku mulia, akhlak mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena wa innaka la'ala khuluqin azim, disebutkan di dalam Al-Qur'an, engkau sesungguhnya adalah diciptakan dengan khuluq, perilaku yang mulia, yang agung. Tidak ada role model yang paling lengkap selain Rasulullah SAW. Perilakunya baik, ucapannya baik, memiliki syaja'ah. Syaja'ah itu apa ya? Syaja'ah itu keberanian. Tapi lembut, tapi berani. Jadi berani. Lembutnya lembut. Bahkan nih salah satu akhlak Rasulullah. Pernah suatu ketika ada sahabat Nabi menggunakan pepais. Apa pepais ini? Riasan. Kalau orang-orang Arab itu menjelang satu hari menjelang pernikahan itu kan ada malam pacar kan. Buat yang perempuan itu kan didandanin apa segala macam. Nah, kalau zaman dulu itu ada kayak lulur atau warnanya kuning gitu. Jadi kelihatan kalau habis didandanin gitu. Nah, suatu ketika ada sahabat Nabi ini didandanin juga menggunakan adat yang biasa dilakukan oleh orang perempuan.
Lah ini kan perilakunya perempuan, ngapain gitu. Tapi bagaimana Syuh? Nih perhatikan. Rasulullah ketika hendak menegur sahabat tersebut, kan rame ceritanya, banyak sahabat itu. Tapi Rasulullah bagaimana? Dia panggil sahabatnya yang paling dekat dengan dia, dibisikin, kasih tahu itu orang, dia melakukan kesalahan dengan berdandan ala-ala perempuan, yaitu menggunakan kuning-kuning itu. Ya malam pacar lah ya, dia pakai didandanin kayak orang perempuan. Itu nggak bagus. Yang dikasih tahu siapa? Yang ada di sebelah Rasulullah. Lalu yang di sebelah Rasulullah ini membisik kepada sahabat tadi. Masuk ya? Udah paham ya? Nah, dengan begitu yang lain gak ada yang tahu bahwa sahabat tadi itu melakukan kesalahan. Sehingga apa? Harga dirinya tidak jatuh. Karena akhlak Rasulullah itu bagaimana beliau selalu menjaga perasaannya orang. Selalu menjaga perasaannya orang. Nggak bikin orang sakit hati. Wah kalau panjang lah pokoknya ceritanya. Kalau bercerita dengan akhlak Rasulullah itu nggak akan habis-habis. Ya, mudah-mudahan dengan kesempatan malam hari ini peringatan Haul, Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya almarhumah Ibu Juriyah binti Zaini beserta almarhum dan almarhumah keluarga besar Abang Febri serta orang almarhum dan almarhumah, para hadirin sekalian, semoga dilapangkan kuburnya, diampuni segala kesalahan dan khilafannya, diterima segala amal kebaikannya. Bapak-bapak ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini selalu diberikan kebahagiaan, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan rizki yang luas, tak bertepi, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita diberikan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini kita dapat mengambil manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Mohon dimaafkan atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.